Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Gina Oktavia, Jeb Dewi Aprilia, Nur Aisyah, dan Sipa Alia Novita. Di sini kami akan menjelaskan tentang peptic ulcer. Peptic ulcer atau tukak lambung adalah peradangan pada lambung yang terjadi karena adanya luka terbuka atau ulkus pada lapisan dinding lambung. Normalnya, lambung memiliki dinding pelindung yang dilapisi oleh lendir tebal untuk melindungi jaringan dinding dari kuatnya efek cairan asam lambung. Selanjutnya, etiologi peptic ulcer. Yang pertama, karena infeksi Helicobacter pylori atau H. pylori. Bakteri ini merupakan penyebab utama dari banyak kasus tukak lambung dan duodenum. Infeksi H. pylori merusak lapisan pelindung lambung dan duodenum, menyebabkan peradangan dan pembentukan ulkus. Yang kedua, penggunaan obat antiinflamasi non-steroid. Penggunaan jangka panjang obat-obat seperti aspirin, ibuprofen, dan naprofen dapat mengganggu lapisan pelindung lambung, menyebabkan iritasi dan peradangan. Yang ketiga, stres. Meskipun tidak secara langsung menyebabkan tukak, stres dapat memperburuk kondisi yang sudah ada dan memperlambat proses penyembuhan tukak lambung. Yang keempat, merokok. Merokok dapat meningkatkan resiko tukak lambung karena nikotin meningkatkan produksi asam lambung dan mengurangi aliran darah ke lambung, menghambat penyembuhan. Yang kelima, alkohol. Konsumsi alkohol yang berlebihan dapat mengiritasi dan merusak lapisan lambung dan duodenum yang berkontribusi pada pembentukan ulkus. Yang keenam, faktor genetik. Kecenderungan genetik mungkin berperan dalam risiko seseorang untuk mengembangkan peptic ulcer. Dan pola makan meskipun kurang berperan langsung dalam menyebabkan tukak, dan makanan pedas dan juga kopi dapat menyebabkan gejala yang buruk pada individu yang sudah memiliki ulkus. Selanjutnya ada ketidakseimbangan antara faktor agresif dan protektif, yaitu ulkus peptikum terjadi ketika ada ketidakseimbangan antara faktor agresif seperti asam lambung dan pepsin, dan faktor protektif yaitu seperti lendir lambung, bikarbonat, dan aliran darah mukosa. Selanjutnya, infeksi Helicobacter pylori, yaitu bakteri pylori adalah penyebab utama ulkus peptikum. Bakteri ini dapat merusak mukosa lambung, meningkatkan produksi asam lambung, dan menyebabkan peradangan kronis. Selanjutnya ada penggunaan obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID. NSAID seperti aspirin dan ibuprofen dapat mengganggu produksi prostaglandin yang melindungi mukosa lambung sehingga meningkatkan resiko terbentuknya ulkus. Ada faktor gaya hidup, yaitu seperti merokok, konsumsi alkohol, dan stres. Stres juga dapat memperburuk kondisi mukosa lambung dan berkontribusi terhadap perkembangan ulkus. Selanjutnya ada faktor genetik, seperti ada bukti bahwa predisposisi genetik dapat memainkan peran dalam kerentanan terhadap ulkus peptikum. Dan yang terakhir ada gangguan motilitas gastrointestinal. Kelainan dalam motilitas lambung atau duodenum dapat menyebabkan retensi asam dan pepsin yang berkepanjangan di area tertentu sehingga meningkatkan risiko ulkus. Lalu ada nyeri epigastrium. Nyeri di daerah perut bagian atas itu disebut dengan epigastrium. Epigastrium yaitu gejala utama. Nyeri ini sering digambarkan sebagai rasa terbakar atau seperti nyeri tumpul. Nyeri biasanya muncul beberapa jam setelah makan atau pada malam hari dan dapat berkurang setelah makan atau minum obat, yaitu obat antasida. Lalu
Yang kedua ada perasaan penuh atau kembung. Pasien sering merasa kembung atau cepat kenyang setelah makan. Di sini yang ketiga ada mual dan muntah. Beberapa pasien dapat mengalami mual dan muntah. Kadang muntah yang berkepanjangan dapat menunjukkan adanya komplikasi seperti obstruksi saluran pencernaan. Yang keempat adalah perubahan pola makan. Karena nyeri dapat berkurang setelah makan, beberapa pasien mungkin sering akan dalam jumlah kecil untuk mengurangi gejala. Yang kelima adalah penurunan berat badan, yaitu penurunan nafsu makan atau rasa tidak nyaman saat makan dapat menyebabkan penurunan berat badan. Yang keenam adalah hematemesis dan melena, muntah darah atau tinja berwarna hitam dapat terjadi jika ulkus menyebabkan pendarahan. Yang ketujuh adalah gejala anemia. Karena pendarahan kronis dari ulkus, pasien mungkin mengalami gejala anemia seperti kelemahan, pucat, dan pusing. Selanjutnya adalah pengobatan farmakologi. Yang pertama adalah penghambatan pompa proton atau disebut PPI. Obat-obat seperti omeprazol, lansoprazol, dan esomeprazol mengurangi produksi asam lambung dengan menghambat enzim yang bertanggung jawab atas produksi asam di lambung. Yang kedua adalah antagonis reseptor H2. Obat-obat seperti ranitidin, famotidin, dan simetidin bekerja dengan menghambat reseptor histamin H2 pada sel parietal lambung, yang juga mengurangi produksi asam lambung. 3. Antibiotik. Jika tukak disebabkan oleh infeksi Helicobacter pylori, kombinasi antibiotik seperti amoxicillin, clarithromycin, dan metronidazole digunakan untuk membunuh bakteri tersebut. 4. Antasida. Obat-obat seperti aluminium hidroksida, magnesium hidroksida, dan kalsium karbonat digunakan untuk menetralkan asam lambung yang sudah ada, memberikan kelegaan sementara dari gejala nyeri. 5. Obat pelindung mukosa. Misoprostol dan sucralfate dapat digunakan untuk melindungi lapisan lambung dan duodenum serta membantu penyembuhan ulkus dengan membentuk lapisan pelindung. Pengobatan dan farmakologi. Yang pertama, perubahan gaya hidup. Hindari makanan atau minuman yang dapat merangsang produksi asam lambung seperti makanan pedas, kopi, alkohol, dan merokok. Menjaga pola makan teratur dan seimbang juga membantu mengurangi risiko iritasi lambung. 2. Manajemen stres. Stres dapat memburuk gejala ulkus peptikum. Oleh karena itu, teknik relaksasi seperti meditasi, pernapasan dalam, atau olahraga ringan dapat membantu mengurangi stres dan mempercepat penyembuhan. 3. Menghindari obat-obatan tertentu. Beberapa obat seperti antiinflamasi non-steroid, NSAID dapat memburuk kondisi ulkus peptikum. Konsultasikan dengan dokter Anda untuk menyesuaikan penggunaan obat-obat tersebut. 4. Diet sehat. Makanan-makanan yang sehat, kaya serat, dan rendah lemak dapat membantu mengurangi iritasi pada lambung dan usus. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.